Baik, Fafilah yang dirahmati Allah SWT, adapun bahasan kita kali ini adalah mengenai rahasia keselamatan jiwa. Ya, tentunya kita semua ingin mendapatkan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia apapun yang kita kerjakan, dalam bekerja, dalam aktivitas sehari-hari, dalam berumah tangga, dalam mengasuh anak, dalam urusan berdagang, berjual beli. Ya, semua tempat hidup di dunia ini kita mengharapkan keselamatan. Dan lebih utama lagi tentunya kita sangat berharap keselamatan dalam kehidupan akhirat. Dan termasuk juga keselamatan di dalam amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Nah, pentingnya keselamatan ini, maka kali ini kita jadikan sebagai bahasan, di mana ini adalah bahasan di dalam bab 66 di makalah yang ke-11. Ya, kita bacakan kalimatnya di dalam kitab ini, Al-Maqalatu Hadiyata Asyarah, ya, makalah yang ke-11, An Ba'dil Hukama. Jadi ini kalamnya para ulama, para bijaksana. Annahu qala man lam yakhshallahu lam yanju min zallatil lisan. Ya, siapa saja yang tidak takut kepada Allah, maka ia tidak akan selamat dari salah bicara. Jadi bahasan awalnya ini adalah mengenai lisan. Bagaimana lisan ini, yang mana ini adalah pakaian sehari-hari kita. Ya, baik lisan yang langsung kita keluarkan melalui lidah kita, melalui mulut kita, atau kalau zaman sekarang lisannya tidak hanya melalui mulut, melalui apa yang dia ketik di smartphone-nya, di media sosialnya, kemudian dia sampaikan kepada khalayak yang ada di media sosial, atau lisan-lisan yang dia ungkapkan ketika sedang berbicara dengan sahabat, berbicara dengan insana, berbicara dengan kawan-kawan, dengan orang tua. Nah, seringkali kita kadang melihat lisan ini tidak terkendali. Ya, padahal kita tahu ini perkataan yang tidak benar, tapi kok seolah-olah mulut ini tidak ada tulang yang lidah ini tidak ada tulang yang bisa membatasinya. Padahal gigi lah kareh kan, gigi sudah keras. Lisan memang tidak bertulang, tapi tidak bisa dikendalikan. Keluar saja dia mengalir dengan sendirinya. Nah, agar kita selamat dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, maka Al-Hukama di dalam kitab ini menjelaskan rahasianya dari keselamatan lisan itu adalah dengan yakhshallah, ya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini kapan kita lakukan? Sebaiknya adalah dalam setiap keadaan. Karena lisan ini bisa saja muncul dalam setiap keadaan. Bahkan dalam keadaan kita sendiri-sendiri pun kita terkadang juga mengucapkan sesuatu yang keluar dari lisan kita. Mengecek-ngecek surang wa apa yang dalam tapikia wa kecean wa katuan. Nah, yang tapikia di dalam pikiran wa pikiran yang buruk, terkadang keluar perkataan yang buruk itu. Nauzubillah, ya. Nah, artinya dalam keadaan sendiri pun kita perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaan lainnya, dalam keadaan kita bersama-sama. Baik dengan berdua, bertiga, berempat, berlima, atau misalnya seperti saya sendiri saat sekarang ini di hadapan khalayak semua, maka tertunailah sebaiknya bagi kita semua untuk takut kepada Allah, agar lisan ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikeluarkan dari lisan ini kita harapkan Allah tuntun lisan kita untuk menyatakan, menyampaikan hanya yang benar-benar saja, ya, hanya yang bermanfaat saja, hanya yang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling utama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Mau selamat lisannya,
perkuat rasa takutnya kepada Allah. Ya, perkuat kekhusyuannya kepada Allah. Ya, jalan yang paling sederhana untuk memperkuat rasa takut kepada Allah itu hadir kita ke hadapan Allah. Hadir batin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berzikir itu bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah? Karena Allah bilang sendiri ya bahwasanya kalau kita berzikir sekali ya Allah akan sebut kita dalam sebutan yang lebih banyak lagi. Baik, yang kedua adalah wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah ya. Barang siapa yang takut dengan kedatangannya kepada Allah. Nah, ini kita orang yang beriman sudah tahu kita sebenarnya semuanya bahwasanya akan ada masanya kita akan berhadapan langsung kepada Allah. Ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu di akhirat kelak. Ya. Kalau di dunia ketemunya itu tidak secara zahir, ya mungkin dengan rasa dekat di dalam batin kita bisa kita rasakan ini bagian dari tanda-tanda pertemuan dengan Allah, tapi bukan bertemu yang sesuatu yang bisa dibayangkan dengan akal ya. Rasa dekatnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak kita akan ketemu secara utuh ya. Pikiran kita, hati kita, badan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pertemuan itu, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Amal yang besar, amal yang kecil, amal yang terkenal, amal yang tidak terkenal. Semua perbuatan yang baik ya ataupun yang buruk, yang keji ataupun yang mungkar, yang mendapatkan keridhaan kepada Allah ataupun yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Semuanya saat pertemuan dengan Allah kelak itu akan ditanya oleh Allah SWT. Maka dalam kitab Nasail Ibad disampaikan bahwasanya wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah, barang siapa yang takut akan pertemuannya kepada Allah, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubuhat ya, maka ia tidak bisa selamat hatinya dari segala yang diharamkan dan yang disubhatkan ya. Artinya apa? Kalau tidak ada rasa takut awak akan ketemu kepada Allah, tidak ada rasa takut awak terhadap perbuatan haram dan syubhat, maka bisa kita evaluasi bahwa awak cenderung bana salamoko nio berbuat haram ya, atau nio menikmati sesuatu yang meragukan sebenarnya hukumnya tapi tetap sewa kerajaan. Nah, bisa jadi sebabnya rasa takut awak kepada Allah tu, rasa takut dilihat oleh Allah, rasa takut bertemu dengan Allah pun tidak ada, maka kita cenderung dengan perbuatan haram. Ya, jadi bukan karena kita tidak tahu ini haram, ini subhat, bukan. Bara banyak orang melakukan kemaksiatan, nyu tahu itu akan kemaksiatan tersebut, tapi tidak jauhi kemaksiatan tersebut. Nah, salah satu penyebabnya adalah tidak ada rasa takut qudumah ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yanju minat tam'i ya. Siapa saja yang tidak terputus, siapa saja yang tidak berputus asa dari makhluk ya, maka ia tidak selamat dari kerakusan. Apa maksudnya di situ? Awak kau dengan makhluk harus putus asa, harus kecewa dengan makhluk. Kalau tidak ada rasa kecewa, maka rasa harap kita terhadap makhluk itu akan tinggi. Apapun makhluknya, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Yang bernyawa manusia misalnya, jale-jale manusia. Yang tidak bernyawa harta benda. Ya.
yang tidak jelas wujudnya, jabatan, popularitas, itu semuanya kan pakaian bagi makhluk ini. Ya. Awak kita semua harus kecewa harapan kita kepada itu. Artinya apa maksud dari kalimat ini? Kita jangan berharap ke situ. Ya, kalau kepada itu saja kita berharap, maka kita akan rakus. Berharap kepada manusia, maka awak berharap manusia manggi awak sebanyak-banyaknya, di luar bahkan kemampuan daripada manusia tadi. Kau kawan yang sedang menggalang dana, kan? Berharap ke manusia, ya tagak di tepi jalan, orang bauto rancak, ya wak salurkan, wak sodorkan kotak infak kayaknya, ya, pakai dada sedeknya puannya, menolak awak, tidak pakai kalimat apa-apa, pakai dada sih. Ya. Kalau harapan awak kepada makhluk itu tinggi, maka awak akan berpikir, orang sancak fotonya, tidak nak nio basidakah. Padahal bencana segadang-gadangnya kini kok tidak nak nionya wasidakah. Ya, maka muncul sangka, muncul harapan wak nio kok dapetnya otoranca, kok gadang lo nampaknya hendaknya infak yang dia berikan tidak jaminan seperti itu, ya. Karena amal kebaikan bagi semua orang, baik orang kaya ataupun orang miskin, itu ditentukan oleh Allah atas taufik, atas hidayah, atas kudrat, atas iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan taufik bisa kepada siapa saja. Maka kawan-kawan ada yang menyaksikan orang-orang yang tidak disangkau-sangkau awaknya akan berinfak, tahu-taunya berinfak. Patang contohnya. Ya, awaklah tutup lapak awak untuk buka galang dana kok, Bang Dedet tuh. Tiba-tiba ada ibu-ibu lewat di mungko. Nya kaluan pitihnya. Nya masukan ke tampe awak yang sedang naiton pitih kata. Ya. Ndak sangko-sangko kan. Orang yang berjalan kaki ndak pakai auto rancak tuh. Ndak Allah sodorkan ke orang itu kota infak kata. Tapi tiba-tiba nya berikan uang itu kepada awak. Dan iko walaupun nilainya tidak besar, awak mencari mendapatkan kebahagiaan. Keluar terlintas dari lisan awak tak sengaja doa yang baik kepada ibu tadi. Nah, itu pengalaman tuh. Artinya apapun yang awak lakukan, berharapnya jangan kepada makhluk. Harus ada rasa kecewa kepada makhluk kok. Ya. Kalaulah penuh rasa kecewa kita kepada makhluk, maka tidak akan ada lagi rasa kecewa kita kepada Allah. Maka total kita hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Berjuang tetap lakukan, ikhtiar tetap lakukan, tapi pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanju minar riya. Ya, siapa saja yang tidak bisa ya hafizan memelihara ala amalihi, ya, memelihara terhadap amalnya, maka lam yanju minar riya, maka ia tidak akan selamat dari yang namanya riya. Ya. Apa mangkasih dari kalimat itu? Orang yang tidak memelihara amalnya, artinya memelihara ini menjaga amalnya. Cara menjaga amal ini pertama dengan niat, ya. Niat yang senantiasa kita jaga hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan ibadah hanya kepada Allah, berikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama niat. Yang kedua syariat, ya. Amal yang kita karajuan ikut tidak melenceng dari koridor syariat. Sesuatu yang berada senantiasa dalam apa yang dituntunkan oleh syariat, baik di dalam Al-Qur'an ataupun yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ketiga, amal yang mesti kita jaga itu adalah tentang keistiqomahan amal yang kita karajuan. Bukan besar atau kecilnya amal kita, tapi istiqomahnya.
Maka kalau tiga ko kita jago, insya Allah kita akan selamat dari penyakit beramal itu, yaitu penyakit yang paling berat itu yang namanya adalah riya. Ya. Coba kita beramal karena makhluk. Ya. 3 pilar tadi kita langgar. Biasanya, ya, kalau tidak niat karena Allah, maka pasti kita akan berharap selain daripada Allah. Pasti akan berharap dari makhluk. Maka kalau berharap dari makhluk, yang akan kita cari adalah bahwa supaya makhlukku senang. Kalau secara online kini banyak yang like, banyak yang subscribe. Itu yang wak harapkan. Bukan tak boleh di like, bukan berarti tak boleh di subscribe ya, tapi babuai konten, babuai amal, bafotoan, bavideoan, biar banyak orang suka. Ya. Nah itu bukan foto atau videonya yang masalah, niatnya itu tadi yang bermasalah. Harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syariat itu sebagai penjaga. Ya, bahwasanya yang kita amalkan ini adalah sesuatu yang benar. Ketiga, istiqomah ini adalah keberlanjutan. Ya, pilar itu harus utuh. Ada orang yang istiqomah tapi niatnya tidak lurus. Ada niatnya lurus tapi tidak istiqomah kan. Biasanya akan ada campur tangan riya di dalamnya. Akan ada campur baur riya, kotoran-kotoran riya masuk kepada amalnya. Ya. Salah satunya beko ambo lain yo rajin sembahyang, misalnya kan rajin sembahyang berjamaah ketika berada dalam komunitas. Tapi kalau lah surang-surang maliknya sembahyang jemaah lagi. Baik, ikhwatilah yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, wa man lam yasta'in billah, ya, wa man lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi lam yanju minal hasad. Siapa saja yang tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk melindungi hatinya, ya, maka ia tidak akan selamat dari sifat dengki. Ya. Dengki itu adalah keadaan di mana orang yang senang mencari orang lain susah. Ya, si fulan misalnya senangnya mencari tetangga atau dudsananya atau orang tua atau sahabatnya susah, dan atau sebaliknya susahnya mencari tetangganya itu dalam keadaan senang. Dan iko biasanya pada diri seseorang muncul dengan sendirinya. Tidak diketahui apa penyebabnya dah. Maka para ulama, para ahli hukama, ahli bijaksana menyampaikan ubenya hanya satu, minta perlindungan kepada Allah, minta dijaga hati ini, jaga keikhlasannya, jaga keridoannya, jaga keistiqomahannya, jaga kewaraan daripada hati kita. Kita minta pertolongan kepada Allah, maka selamat kita dari yang penyakit tadi namanya dengki. Kalau tidak, siapapun bisa mengalami dengki. Bahkan orang-orang yang berilmu pun, alim bananya, banyak kitab yang dia baca, di hadapan para ulama pun, ya, tidak berlindung kepada Allah, maka akan sering terkali muncul kedengkian. Dan kita sudah menyaksikan perpecahan agama yang besar, penyebabnya salah satunya yaitu adanya kedengkian dari orang-orang yang berilmu. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya yang keenam adalah wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman. Ya, barang siapa yang tidak memandang orang lain, ya, lebih utama darinya, misalnya ilmu, wa amalan, atau amal, lam yanju minal ujub, tidak selamat dia dari yang namanya ujub. Ya. Ujub kok bangga. Ya. Apa maksud dari kalimat itu? Ketika mencari orang, kalau tidak yang diunggulkan daripada orang tersebut itu adalah amal atau ilmunya, yang dia pandang pada orang tersebut itu adalah amal atau ilmunya,
Kalau bukan itu, maka dia otomatis dirinya akan menjadi orang yang gampang kena penyakit ujub. Ya. Kenapa sebab demikian? Maka orang yang biasanya mencari orang lain mulia karena harta, nyo jo haratu itu, nyo dapet lo nyo, gitu kan? Kalau lah dapet, nyo merasa bangga pula, merasa salefel lo nyo dengan orang itu kalau lah dapet haratu tadi. Tapi kalau ilmu kan payah awak membanggakan. Makin dibanggakan makin nampak buruk. Kalau ilmu. Tapi kalau haratu kan beda. Oto makin dibanggakan makin nampak rancak. Tapi penyakit bagi batin awak. Maka dalam memandang orang lain, dua hal yang mesti kita utamakan. Pandanglah amalnya, pandanglah ilmunya. Apa yang inyo punya itu? Oh, inyo punya amalan iko sakete, kete amalan ko menurut awak, tapi istiqamahnya itu yang bernilai utama di sisi Allah. Orang ko punya keahlian, wah haragoi keahlian iko, punya pengetahuan ini kan iko. Jangan diharagoi haratut, jangan diharagoi daripada jabatan. Mungkin 6 itu yang perlu kita miliki. Insya Allah jiwa kita selamat dari apa saja tadi. Pertama lisan kita, kedua adalah soal haram, halal dan haram, yang ketiga adalah rakus, yang keempat itu adalah ria, yang kelima itu adalah dengki, yang keenam itu adalah ujub. Penyelamatnya dengan 6 hal yang tadi. Pertama, takut kepada Allah. Kedua, takut atas masa nanti kita akan ketemu dengan Allah. Yang ketiga, kita harus berputus asa dari makhluk. Yang keempat, kita harus senantiasa menjaga amal. Yang kelima, kita minta perlindungan kepada Allah terhadap kalbu kita. Kita minta dilindungi oleh Allah, dijaga kesucian hati kita. Yang keenam, maka kita pandanglah makhluk itu orang lain hanya pada 2 hal saja, yaitu pertama amalnya, yang kedua ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itulah orang mengajinya menelepon kan. Alhamdulillah. Dia yang menelepon, kurang telepon jauh. Jadi dengan bagi waktu bersama dan mudah-mudahan menjadi gitu. amal ibadah buat awak bersama. Kok santri. Jadi waktu itu pengajian itu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang niat, luruskan niat, takut kepada Allah.